Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, kita akan menyampaikan poin yang baru lagi, bagaimana tata cara ketika memandikan jenazah. Jadi poin-poin yang terkait dengan masalah memperhatikan jenazah dalam persoalan-persoalan masalah syariat, doa, istirja, kemudian yang lainnya. Maka sekarang kita belajar untuk bagaimana menangani jenazah ataupun mayit. Para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, maka di dalam kitab Minhajul Muslim ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwa yang diperhatikan bagi petugas yang diamanai untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah dia orang yang berakal, muslim. Yang ketiga, dia orang yang betul-betul faham tentang bagaimana memandikan jenazah sesuai dengan syariat Allah. Ya, tidak sembarangan Pak Bu ya. Kemudian para jamaah ibu, dan dia betul-betul orang yang bisa menjaga amanah bagi si mayit tadi. Jadi kalau memandikan jenazah, dia harus bisa menjaga apa? Amanah. Nanti kalau ada cacatnya, ada keburukan si mayit, dia betul-betul menjaga, tidak menyebarkan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat. Yang perlu diperhatikan bagi seorang memandikan jenazah, maka dia hendaknya memperhatikan adab-adab, aturan-aturan yang disampaikan oleh syariat. Yang pertama, hendaknya dia mempersiapkan segala alat-alat atau media yang digunakan untuk memandikan jenazah, seperti air, sabun, sampo, kapur barus atau daun bidara, atau juga yaitu sarung tangan. Maka ini yang harus diperhatikan. Begitu juga mempersiapkan kain-kain untuk membungkusnya, handuk dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, para jamaah Bapak Ibu, yang harus diperhatikan bagi petugas yang akan memandikan jenazah adalah, yaitu yang berhak untuk memandikan adalah yang diberi amanah wasiat oleh si mayit, yang ditunjuk. Misalkan si mayit sebelum meninggal menunjuk, nah, itu yang diutamakan, itu yang diprioritaskan. Begitu juga bagi jenazah yang meninggal, bagi keluarganya yang akan mengurus jenazah adalah yang berhak adalah yaitu dari keluarga dekatnya. Mungkin dari suaminya memandikan istrinya, istrinya memandikan suaminya, orang tua memandikan anaknya, anaknya memandikan orang tuanya. Terutama yang harus dijaga adab-adabnya adalah ketika si mayit jenazah tadi ini sudah dewasa, ya, sudah akil balik, maka otomatis adab-adab ini juga diperhatikan. Apa? Kalau si jenazah laki-laki yang sudah besar, yang sudah dewasa, sudah akil balik, ya, maka yang memandikan harus siapa? Ya mungkin ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya, kakaknya. Kalau nggak ada kakaknya, adiknya yang laki-laki. Kalau nggak ada, pamannya. Kalau nggak ada, mungkin ya dari saudara untuk kakeknya atau yang lain. Kalau terpaksa nggak ada, nggak mampu, ya sudah kembali kepada petugas yang ditunjuk. Mungkin Pak Mudin sekarang ini ya, petugas yang memandikan jenazah, atau saudara-saudara dekatnya dari kerabatnya, misanannya, keponakannya, laki-laki ya, nah, itu. Begitu juga perempuan meninggal dunia, ibunya yang memandikan, adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, ya, bulenya, budenya, neneknya, atau dari keluarga agak jauh, atau mungkin yang ditunjuk siapa? Mungkin teman dekatnya dia, ya, sahabat dekatnya dia, nah, itu, atau tetangga dekatnya, sama-sama wanita, nah, itu. Yang diprioritaskan yang memandikan adalah ya muslim tadi, diusahakan dia sama-sama muslim. Kalau seandainya jenazah ini adalah yang belum akil balik, ya itu silahkan.
memandikan siapapun boleh. Ya, artinya dari keluarga dekatnya, orang tuanya, mungkin abangnya, mungkin adiknya dan sebagainya, meskipun beda jenis. Kalau belum akil balik, ya. Jadi belum akil balik, belum balik. Jadi silakan. Jadi kalau sudah balik, maka itu aturan-aturannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adab ketika memandikan jenazah adalah yaitu hendaknya tidak diperbolehkan setiap orang melihat pemandian ketika memandikan jenazah. Jadi harus tertutup rapat, ya. Bisa itu di kamar mandi atau di ruangan khusus untuk memandikan jenazah, atau di satu tempat di halaman rumah yang memang itu sudah dipagar betis, ya, ditutup dengan selambu, dengan korden, dengan kain apa saja yang orang lain tidak bisa melihatnya. Hanya khusus petugas yang memandikan. Jangan sampai terjadi kalau kita mandikan jenazah, ya, tangga semua ikut lihat dan sebagainya, nggak benar. Jelas Bapak Ibu ya, hati-hati. Sering di masyarakat kadang kita lihat sedang memandikan jenazah tidak ditutupin. Nah ini bisa dilihat oleh orang banyak nanti. Nah itu hanya mungkin ditutupin beberapa kain saja. Ini dilarang jelas. Kenapa? Ini tanggung jawab bagi pihak ahli warisnya, bagi keluarganya ini. Kalau sampai itu tidak dijalankan aturan-aturan Allah, maka berdosa ini. Kenapa? Ini bisa membuka auratnya atau nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Wah ini jenazahnya kok gini. Karena apa? Karena tetangga tahu, orang lain tahu, yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang memandikan jenazah tadi. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Pada umumnya di tengah masyarakat kita, kalau ada orang meninggal dunia ikut-ikutan dia, nggak boleh. Khusus yang memang ditunjuk bagi mereka yang memang memandikan si mayit. Satu mungkin orang yang ditunjuk, keluarganya, sambil juga dibimbing. Kalau dia tidak mengerti ada pembimbingnya bagi petugas jenazah atau Pak Muhdinya membimbing, nggak masalah. Ikut di situ dia mengajarkan. Nah itu. Kalau nggak bisa ya sudah serahkan. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ini biasa kalau jenazah perempuan sebaiknya harusnya ini perempuan. Pak Muhdinya itu khusus hanya dia membimbing saja. Harusnya ada tim wanita keluarga yang memandikan jenazah, ibu-ibu yang memandikan jenazah. Misalkan jamaah sini ya, harus kalau bisa memandikan jenazah wanita nanti. Kalau Pak Muhdinya khusus hanya memberikan bimbingan saja, sambil mendampingi itu boleh. Jadi nggak langsung terjun, nggak langsung bersentuhan dengan mayit. Nah itu yang paling utama gitu ya Bapak Ibu. Harusnya gitu ya. Ada tim khusus yang mengenangani jenazah wanita, biar nanti tidak campur baur. Kemudian adab yang perlu diperhatikan para jamaah Ibu, yang paling penting juga ya, hendaknya senantiasa ketika memandikan jenazah ini ya, adalah orang-orang yang memang betul-betul mengerti tentang syariat ya. Mulai bagaimana memandikan yang benar ya, sampai mengkafani, sampai kemudian memimpin sholat, sampai memakamkan ke pemakaman yang terakhir di kuburan. Jadi orang-orang yang betul-betul ahli dalam agama. Allah sendiri mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Mintalah kepada orang yang ahli dalam agama kalau kamu tidak mengerti tentang persoalan agama. Jenazah ini kan persoalan agama. Nah ini bukan persoalan main-main ya. Karena hubungannya nanti, persoalannya nanti jenazah ini ketika dimandikan sesuai dengan syariat tidak. Nah itu. Jadi para jamaah Ibu, itu adab-adab yang perlu diperhatikan ya. Kemudian jangan sampai memperlakukan jenazah itu dengan semena-mena ya. Kasar kalau orang bilang ya ketika memandikan jenazah. Harus pelan, lemah lembut, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah cepet-cepet ya. Santai saja memandikan jenazah ya. Artinya dengan sikap yang santun sebagaimana dia masih hidup. Rasulullah mengatakan, barang siapa dia mengkasari jenazah, tidak bersikap lemah lembut kepada jenazah ketika memandikan, bahkan sampai memecahkan tulang jenazah tadi, menghancurkan, mematahkan, sama seperti dia memperlakukan jenazah ketika masih hidupnya. Jadi kalau sampai ada yang patah tulangnya, sama aja dia mematahkan ketika masa hidupnya. Hati-hati, nggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan lemah lembut ketika menangani jenazah.
Ya, jadi nggak main-main. Saya katakan sekali lagi tadi ya, bagaimana ketika memandikan jenazah itu nggak sembarangan orang, memang harus ahli, paham, ngerti, ya, cara-caranya dan sebagainya. Boleh dibantu dengan yang tidak mengerti, boleh, sekedar membantu. Tapi yang paham agama itu yang paling prioritas, yang harus dia menangani secara langsung. Kalau dia ditunjuk, kalau tidak ditunjuk, ya sudah dia mengawal, mendampingi, membimbingnya sambil dia awasi tadi. Nah itu tata cara memandikan jenazah, ya. Kalau kita perhatikan para jamaah ibu, untuk cara-caranya nanti secara detailnya insya Allah akan kita kaji ahad depan, sampai mengkafani, kemudian sampai mensolatkan, sampai ke kuburannya akan kita sampaikan secara tuntas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kajian ini bisa menambah ilmu kita, karena pentingnya kita membahas tentang masalah jenazah. Kenapa? Karena ini bekal kita, bahwa kita pada dasarnya akan meninggal dunia. Maka sebelum kita meninggal dunia, paling tidak dia mengerti, atau ada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang meninggal, paling tidak sebisa mungkin kita yang menanganinya. Adapun petugas Pak Mudin itu hanya dia membantu. Yang paling utama prioritas adalah kita sebagai keluarganya, sebagai ahli warisnya, harus bisa untuk memandikan jenazah. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini penting. Jangan asar pasrah, ada Pak Mudin. Iya, betul ada Pak Mudin. Tapi kita ngaji, kita belajar. Ini pentingnya. Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah, hendaknya yang mengurusi jenazah yang paling dekat keluarganya, ya, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan petugas jenazah Pak Mudin, bukan, tapi keluarganya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa karena nggak pernah ngaji, ya sudah, maklum nggak pernah ngaji. Akhirnya Pak Mudin. Tapi kalau kita ngaji, hendaknya kita atasi sendiri, ya. Pak Mudin boleh bantu, silakan. Tapi yang prioritas utama kita sebagai keluarga, itu yang paling disunnahkan, yang paling diutamakan. Jelas Bapak Ibu, ya? Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan ini semoga menambah wawasan kita insyaallah. Pada akhirnya majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna